Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit tentang routing statis dan dinamis. Routing statis atau static routing adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Routing dinamis atau dynamic routing adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Jika diartikan, dinamis adalah bisa berubah-ubah, jadi IP address yang selalu berubah sewaktu-waktu. Kelebihan routing dinamis: 1. Cocok untuk area besar atau luar. Kedua, hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Ketiga, router secara otomatis berbagi informasi. Kelemahan routing dinamis: beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui tabel routing setiap saat ketika ada perubahan. Beban CPU router akan naik seiring dengan tabel routing yang banyak. Kelebihan static routing: 1. Tingkat keamanan lebih baik. Kelebihan pertama adalah tingkat keamanan dari static routing dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan dynamic routing. Hal ini disebabkan karena router tidak dimungkinkan untuk berkomunikasi dengan router lainnya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya hacking ataupun peretasan pada sebuah jaringan melalui router. Kedua, proses routing diawasi dengan mudah. Proses pengawasan pada router pun akan menjadi lebih mudah karena setiap administrator ataupun operator sudah memahami jalur-jalur mana saja yang harus dilewati dalam proses routing. Jadi ketika terjadi sesuatu masalah, administrator dan juga operator hanya tinggal melihat tabel routing dan memperbaiki kesalahan yang muncul. Ketiga, manajemen penghalang dilakukan dengan mudah. Proses manajemen routing pun juga akan menjadi lebih mudah. Administrator hanya tinggal memberikan perintah pada tabel routing. Kelemahan static routing: membutuhkan administrator dan operator yang paham akan jaringan. Kelemahan dari static routing yang pertama berasal dari SDM, alias mereka yang mengoperasikan router tersebut. Setiap administrator dan juga operator harus paham betul mengenai prinsip routing dan juga proses manajemen pada tabel routing, agar proses routing dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kesalahan rute pengiriman. Sulit diterapkan pada jaringan berskala besar dengan keterbatasan pada kemampuan sumber daya manusia. Maka static routing sangat tidak cocok untuk diterapkan dalam jaringan yang berskala besar. Hal ini akan sangat merepotkan kerja dari administrator ataupun operator dan sangat tidak efektif untuk digunakan. Proses edit data table routing harus dilakukan secara manual. Apabila sistem harus menutup ataupun membuka sebuah rute pada proses routing, maka sebelumnya harus dilakukan pengeditan dan pembaruan terlebih dahulu pada tabel routing secara manual. Hal ini akan menyulitkan operator dan juga dapat mengurangi efisiensi waktu dari proses routing yang akan berlangsung. Berdasarkan algoritma, distance vector routing menggunakan algoritma Bellman-Ford, sedangkan link state routing menggunakan algoritma Dijkstra. Berdasarkan jaringan, pada distance vector routing, informasi topologi didapatkan dari point of view tetangga, sedangkan pada link state routing keseluruhan, informasi didapatkan pada topologi jaringan berdasarkan kalkulasi path. Pada distance vector routing, kalkulasi berdasarkan pada jumlah hop terkecil, sedangkan pada link state routing, kalkulasi berdasarkan pada cost berdasarkan update. Pada distance vector routing menggunakan full routing table, sedangkan pada link state routing menggunakan link state update berdasarkan frekuensi update. Pada distance vector routing, update dilakukan secara periodik, sedangkan pada link state routing, update dilakukan jika terdapat trigger berdasarkan CPU dan memori. Pada distance vector routing, CPU dan memori sedikit digunakan, sedangkan pada link state routing, CPU dan memori digunakan secara intensif berdasarkan kemudahan. Distance vector routing mudah dilakukan, sedangkan pada link state routing membutuhkan administrator jaringan yang ahli.
berdasarkan waktu konvergensi. Pada distant vector routing, waktu konvergensi cenderung moderat, sedangkan pada link state routing, waktu konvergensi cenderung cepat, berdasarkan struktur hierarki. Distant vector routing memiliki struktur hierarki, sedangkan link state routing tidak memiliki struktur hierarki, berdasarkan node intermediate. Distant vector routing tidak memiliki node intermediate, sedangkan link state routing memiliki node intermediate. Routing protokol adalah protokol dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membroadcast dan mempelajari jaringan yang terhubung dan mempelajari rute atau network path yang tersedia. Jenis-jenis routing protokol yang termasuk link state. Ke-1, RIP atau Routing Information Protocol. RIP adalah protokol yang memberikan informasi routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian, router selanjutnya akan memberikan informasi ke router selanjutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Adapun informasi yang diberikan dalam protokol RIP adalah host, network, subnet, dan route default. Protokol ini menggunakan algoritma distance vector. Metrik yang dilakukan pada protokol ini berdasarkan hop counts untuk pemilihan jalur terbaik. Jika hop counts lebih dari 15, maka paket datagram akan dibuang dan tidak diteruskan. Update routing table pada protokol ini akan dilakukan secara broadcast setiap 30 detik. Macam-macam routing protokol RIP ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ke-1, RIP v1 atau RIP versi 1. Hanya mendukung routing class full, tidak ada info subnet yang dimasukkan dalam data perbaikan routing. Tidak mendukung VLSM atau Variable Length Subnet Mesh. Adanya fitur perbaikan routing broadcast. RIP v2 atau RIP versi 2. Mendukung routing class full dan classless. Info subnet dimasukkan dalam data perbaikan routing. Mendukung VLSM Variable Length Subnet Mesh. Ada fitur perbaikan routing multicast secara umum. RIP v2 tidak berbeda jauh dengan RIP v1. Perbedaan yang ada terlihat pada informasi yang diberikan antar router. RIP v2, informasi yang dipertukarkan terdapat autentifikasi. Persamaan RIP v2 lainnya dengan RIP v1, yaitu ke-1, distance vector routing protocol. Kedua, metrik berupa hop counts. Ketiga, max hop counts adalah 15. Keempat, menggunakan port 520. Menjalankan auto summary secara default, sedangkan perbedaan RIP v2 dengan RIP v1 sebagai berikut. RIP v2 bersifat classless routing protocol, yang artinya RIP v2 menyertakan field SM dalam paket update yang dikirimkan, sehingga RIP v2 dapat mendukung VLSM dan CIDR, mengirimkan paket update dan menerima paket update versi 2, mengirim update ke alamat multicast yaitu 224.0.0.9. Auto summary dapat dinonaktifkan, mendukung fungsi keamanan berupa authentication yang dapat mencegah routing update kirim atau diterima dari sumber yang tidak terpercaya. Kedua, IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. IGRP adalah sebuah routing protokol yang dikembangkan oleh Cisco Systems Inc. pada pertengahan tahun 1980-an. Tujuan penciptaan IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang terkuat untuk routing dalam sistem otonomi. IGRP memiliki hop maksimum 255, tetapi default dari protokolnya sendiri adalah 100. IGRP menggunakan bandwidth dan garis menunda secara default untuk menentukan rute terbaik dalam sebuah interkoneksi. Composite metric yang terdiri atas bandwidth, load, delay, and reliability. Protokol ini menggunakan algoritma distance vector. Update routing pada protokol ini dilakukan secara broadcast setiap 90 detik. Ketiga, OSPF, Open Short Path First.
OSPF adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan dan dijelaskan di RFC 2328. Protokol ini cocok diterapkan pada jaringan yang memiliki router yang berbeda-beda. Contohnya, jika jaringan komputer Anda memiliki banyak router dan tidak semuanya adalah router Cisco, maka Anda tidak dapat menggunakan IGRP. Jadi pilihan Anda tinggal RIP v1, RIP v2, atau OSPF. Jika jaringan yang dikelola adalah jaringan besar, maka OSPF adalah pilihan protokol satu-satunya agar semua router tersebut bisa melakukan routing. Keempat, EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Protokol ini menggunakan algoritma Advanced Distance Vector dan menggunakan Cost Load Balancing yang tidak sama. Algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara Distance Vector dan Link State, serta menggunakan Diffusing Update Algorithm dual untuk menghitung jalur. Kelima, BGP, Border Gateway Protocol. Sebagai routing protokol, BGP memiliki kemampuan untuk dilakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Namun yang membedakan BGP dengan routing protokol lain adalah BGP termasuk ke dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol atau EGP. Keenam, Intermediate System to Intermediate System atau ISIS. ISIS adalah protokol digunakan pada perangkat jaringan komputer yang berguna untuk menentukan jalur terbaik bagi datagram ketika diarahkan ke tujuan. Lebih lengkapnya didefinisikan dalam ISO atau IEC 10589/2002 dalam desain referensi OSI. Beberapa routing protokol juga menggunakan sebuah algoritma yang bertugas untuk melakukan kalkulasi untuk mendapatkan jalur terbaik atau best fit. Jadi dinamik routing protokol itu terbagi menjadi dua, yakni Interior Gateway Protocol atau yang disingkat IGP dan Exterior Gateway Protocol atau yang disingkat EGP. Interior Gateway Protocol. IGP adalah routing protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu AS atau Autonomous System yang sama. Autonomous System sendiri adalah sekumpulan jaringan yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas administratif tunggal yang menggunakan kebijakan routing internal yang sama. Contoh dari Autonomous System dapat kita lihat pada jaringan kampus, jaringan kantor yang memiliki banyak cabang, dan jaringan ISP. Sementara contoh IGP antara lain RIP, EIGRP, OSPF, ISIS. Exterior Gateway Protocol. Jika IGP digunakan untuk menghubungkan router-router yang terletak dalam satu AS yang sama, maka EGP merupakan kebalikannya, yakni routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan atau routing antar autonomous system. Routing protokol ini digunakan untuk routing keluar AS, oleh karena itu disebut Exterior Gateway Protocol. Contoh dari EGP adalah BGP atau Border Gateway Protocol. Di dalam Interior Gateway Protocol masih terbagi lagi menjadi dua jenis, yakni Distance Vector dan Link State. Distance Vector merupakan jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur routing berdasarkan jarak dari router ke tujuan atau hop count. Contoh Distance Vector adalah RIP dan EIGRP. Sementara Link State adalah jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur berdasarkan kondisi link. Contoh Link State protokol adalah OSPF dan ISIS.